Oke, terima kasih Dr. Nafitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Perdami Cabang Malang Raya dan Berintia yang sudah memberi saya kesempatan. Hari ini saya ditugaskan menerangkan tentang bagaimana caranya mendeteksi gangguan mata secara mandiri, dan mungkin nanti kalau ada waktu saya juga menjelaskan aplikasi yang dikembangkan oleh Perdami Cabang Malang Raya, khususnya divisi Ofcom, untuk mendeteksi gangguan penglihatan secara mandiri. Mungkin nanti kita lebih terfokus ke bagian segmen bola mata yang bagian depan ya, artinya dari kornea sampai ke lensa tadi ya. Karena kalau yang belakang tadi dijelaskan oleh pembicara kedua bahwa harus spesialis mata yang memeriksa. Oke, saya mulai. Oke, jadi mata itu adalah jendela dunia, di mana fungsinya adalah melihat, yang merupakan nikmat, salah satu nikmat dari Tuhan yang kita terima secara cuma-cuma ya. Dengan melihat kita dapat melihat keindahan ciptaan Tuhan, sehingga seharusnya kita jaga dengan baik. Nah, tetapi di era COVID-19 ini, selain tidak keluar rumah, kita juga work from home, school from home, semuanya dari rumah, dan memaksa mata kita untuk bekerja lebih keras di depan layar, seperti itu. Nah, di era COVID ini juga kadang kita seringkali abai terhadap masalah-masalah mata kita, sehingga kadang-kadang terjadi penyakit-penyakit yang tidak dapat dicegah tadi, seperti itu. Oke, sekarang saya sampaikan sedikit beberapa data tentang yang menarik ya, tentang gangguan penglihatan. Saya ambil dari berbagai sumber, dari WHO dan dari sumber Balitbangkes Indonesia. Ini adalah persentase penyebab gangguan penglihatan secara umum. Jadi dari WHO sendiri dibagi oleh gangguan penglihatan bagi ada yang ringan, sedang, berat, sampai kebutaan. Nah, ini gangguan penglihatan seluruhnya, kebanyakan 42% adalah gangguan refraksi atau kacamata, kemudian yang disusul oleh katarak. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, ini penyebab kebutaan. Saya ambil juga dari WHO. Apa penyebab tersering adalah secara global ya, di seluruh dunia. Artinya 51% terjadi karena katarak. Buta, kalau kita ngomong buta, bukan berarti orang yang tidak bisa melihat sama sekali, gelap, bukan. Tapi menurut definisi WHO, buta adalah tajam penglihatannya itu kurang dari 3/60. Kemudian lapang pandangnya kurang dari 10 derajat dengan pandangan terbaik atau pakai kacamata misalnya. Apa sih 3/60? Yang seharusnya orang yang kita periksa hanya bisa melihat kurang dari 3 meter, yang seharusnya orang biasa dapat melihat 60 meter. Nah, jadi jauh sekali bedanya kan. Biasanya kita lakukan dengan hitung jari. Nah, kemudian untuk katarak sendiri, insidennya per tahunnya, insiden barunya kita masih belum tahu, belum ada data yang pasti. Tetapi dari salah satu jurnal menyebutkan di India sendiri 3,8 juta orang jadi buta karena katarak itu tiap tahunnya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri dilakukan banyak sekali survei dari data nasional. Kita ambil dari survei kesehatan nasional, riset kesehatan dasar, sama ada yang lain juga ya, tapi kita seringnya pakai RAB, Rapid Assessment of Avoidable Blindness. Di sini kalau dari data dari Riskesdas 2013, ini penyebab kebutaan banyak pada usia 75 tahun ke atas. Ya, tetapi kita note di sini semua kelompok umur bisa terjadi kebutaan dan gangguan penglihatan berat. Tapi nanti di RAB sendiri dikelompokkan usianya lebih dari 50 tahun. Jadi itu digabung aja. Tapi cuma di RAB sendiri hanya dilakukan 15 provinsi pada tahun 2014-2016. Jadi hanya mewakili saja, belum semuanya. Ini hasilnya. Jadi penyebab kebutaan yang paling sering di provinsinya, top 3-nya adalah Bali, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ini menurut RAB 2014-2016 ya, dari Balitbangkes. Jadi provinsi-provinsi ini yang masih tinggi kebutaannya. Nah, konklusi dari data tadi apa? Yang pertama, penyebab kebutaan yang paling utama adalah katarak. Yang kedua, di RAB di 15 provinsi
terjadi gangguan penglihatan di usia 50 tahun ke atas. Kebutaan dapat terjadi di berbagai usia, dan tertinggi sementara ini di Bali, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara. Tapi itu data dari 2016, mungkin data dinamis sekali, mungkin pasti bertambah. Oke, sekarang kenapa sih kita harus aware terhadap gangguan kebutaan atau gangguan penglihatan berat atau kebutaan? Ternyata ada hubungannya dengan sosioekonomi. Nah, ini saya ambil data dari WHO lagi di 2007, WHO menyebutkan bahwa di salah satu negara maju itu penanganan kebutaan itu jauh lebih tinggi cost-nya daripada penanganan berbagai macam penyakit ini, koroner, jantung koroner, asma, stroke, dan diabetes mellitus. Nah, kalau secara personal bagaimana? Otomatis juga membuat cost lebih besar, karena satu, mungkin karena terjadi kebutaan, akhirnya kita stop bekerja, tidak bisa bekerja lagi, akhirnya income ke kita berkurang, kemudian terjadi kecelakaan akibat kebutaan, sehingga membuat cost yang baru, misalnya operasi patah tulang atau kecelakaan dan lain-lain. Nah, ini yang menarik, bahwa sebenarnya banyak dari kita di Indonesia yang tidak mengetahui kalau kita ada penyakit gangguan penglihatan berat, khususnya katarak. Ya. Data dari 2013, mengapa belum operasi katarak, ternyata menarik, 51,6% belum mengetahui atau mungkin abai terhadap penyakitnya, yaitu tidak menderita katarak. Nah, 11,6% karena tidak mampu membiayai, dan 8,1% karena takut operasi. Ya. Nah, karena banyak yang masih tidak tahu, maka pada Malang Raya, cabang divisi oftalmologi komunitas, mencoba menciptakan aplikasi untuk screening mandiri gangguan penglihatan berat, dan program ini diadopsi dari program Kemenkes. Jadi nantinya kami berharap Anda semua dapat menjadi MLM kesehatan, ya, MLM kesehatan, sehingga Anda dapat memeriksa Anda sendiri utamanya, kemudian orang-orang terdekat Anda, dan nantinya akan tersebar ke semua lain, dan reward poinnya nanti bisa dikumpulkan dan jadi amal jariah untuk Anda. Seperti itu. Oke, saya akan mencoba sedikit memberi penjelasan tentang pemeriksaan gangguan deteksi mandiri untuk gangguan penglihatan berat. Pertama, untuk tajam penglihatan. Jadi kita harus perhatikan 5 hal ini, jaraknya, kemudian kita cara menghitungnya, kita nilai asesmen pemeriksaan kita, kemudian kita antar dan optimalisasi. Yang pertama, untuk jaraknya sendiri. Jadi jaraknya antara orang yang diperiksa sama yang akan diperiksa adalah 20 feet atau 6 meter, ya. Posisinya orang yang berhadapan-hadapan, kemudian langkah kaki saat mengukur adalah langkah kaki biasa, tidak melompat, tidak berlari. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan di tempat yang terang, yang cukup cahayanya, dan tidak boleh ada background yang menyilaukan. Kemudian untuk caranya, ini yang saya bilang tadi, hitung jari, ya. Jari pemeriksa dan mata yang diperiksa harus sejajar, tidak boleh lebih tinggi dan lebih rendah. Mata diperiksa bergantian, satu mata ditutup, misalnya mata kiri ditutup dengan telapak tangan supaya menghindari mengintip dari salah jari tangan, ya. Dengan cara menghitungnya, cara memberi tesnya harus acak, tidak boleh berurutan, karena kalau berurutan pasti benar semua. Jadi misalnya kita 1, 4, 2 atau 5, 2, 1, jangan 1, 2, 3, 4, 5, biasanya pasti kedebak. Nah, dari situ kita nilai apabila 3 kali orang tersebut dapat menilai membaca gerakan tangan kita, maka kemungkinan tidak ada gangguan penglihatan berat. Saya ulangi, tidak ada gangguan penglihatan berat. Masih mungkin ada gangguan penglihatan ringan, masih mungkin, ya. Kemudian apabila ada yang salah, baik itu 1, 2 atau 3 kali salah, maka kemungkinan terdapat gangguan penglihatan berat. Nah, ini setelah kita periksa nanti dengan segmen bagian depan anteriornya, maka kita harus membawa orang tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat supaya untuk diperiksa lebih lanjut, memang apakah ada gangguan penglihatan berat atau tidak.
Kemudian optimalisasi yang saya bilang tadi, kita jadi MLM kesehatan, Anda sebarkan, Anda tularkan kepada orang-orang terdekat Anda, sehingga orang terdekat Anda akan tetap segera juga bisa menyebarkan ke relasi-relasinya. Semakin banyak orang yang melakukan pemeriksaan, semakin banyak orang yang dapat kita bantu. Kemudian kita masuk, saya jelaskan sedikit untuk pemeriksaan bagian depan atau bagian depan bola mata. Ya, jadi kita ambil senter, kalau bisa berwarna kuning, kalau nggak ada cahaya apapun boleh, HP boleh. Kita sinari dari depan, dari samping ke depan. Ya, ini kita lihat ada videonya sebentar. Seperti ini. Ya, kita lihat di korneanya terang. Bagaimana kita tahu kornea terang? Jernih, kita lihat, kita masih bisa melihat iris yang warna coklat. Kemudian kita terlihat tadi seperti Tutuk bilang, manik matanya atau pupilnya kita lihat ini di belakangnya hitam warnanya, berarti tidak ada masalah. Nah, ini contohnya tadi mungkin sudah dijelaskan. Jadi kalau ada putih, ini putih di manik matanya, dengan iris masih terlihat jelas, kornea masih jelas. Kemungkinan besar itu adalah katarak. Ya, kalau ini kita lebarkan, kita tetesi pakai obat tertentu, jangan terlihat ini kataraknya, ini yang agak matang, ini yang matang sekali ya. Nah, tapi ada beberapa yang orang sering bilang ini katarak, padahal bukan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini ada selaput yang menutupi kornea mata, dibilang katarak, padahal bukan. Ini pterygium, beda lagi, bukan katarak. Kemudian leukoma kornea ini kadang-kadang bingung. Jadi bedanya dengan katarak, kalau leukoma kornea ini kita tidak bisa melihat irisnya yang coklat ini. Nah, ini kalau kita tidak bisa melihat irisnya, artinya ini bukan kelainan di lensa, tetapi ini di kornea. Kemudian ini arcus senilis yang pinggir ini ya, yang putih pinggir ini akibat faktor usia biasanya. Oke, dengan hal kecil yang kita lakukan dapat memberikan dampak yang luar biasa kepada orang lain dan melakukan satu kebaikan, tapi dapat menimbulkan berjuta keburukan untuk banyak orang. Nah, inilah yang di poin berikutnya tadi ya. Jadi amal untuk Anda yang Anda bisa dapat nanti di akhirat. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Sekarang saya coba menjelaskan sedikit tentang cara aplikasi, mengisi aplikasi yang dibuat. Anda boleh klik link ini, Tiny Sisi Advantage Sehat, mungkin ada di chatbox ya. Di chatboxnya mungkin ada. Sebentar. Oke, ini aplikasinya. Mungkin nanti Anda saya jelaskan sedikit, mungkin Anda dapat mengisi ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini, pasien adalah orang yang dalam pemeriksaan, dapat Anda sendiri atau yang lain. Nah, ini kemudian Anda dapat menggunakan email atau nomor telepon yang sama untuk beberapa pasien yang berbeda, yang nantinya bisa kami hubungi lebih lanjut atau kita tracing lebih lanjut. Anda isi email, kemudian nomor telepon yang dihubungi, usia, ini harus diisi, misalnya saya isi ini, atau ini, Pak, jenis kelamin, alamat, Kabupaten Malang, Kota Malang, atau di luar Malang. Kalau siap, kita mulai. Jadi saya lebih ke pemeriksaan nanti ya. Ini ada beberapa kondisi, dapat ada centang lebih dari satu, misalnya. Kemudian Anda isi yang ini. Next lagi. Nah, ini yang seperti tadi. Apakah pasien mengalami gangguan melihat garis lurus? Ya, seperti Dr. Tutuk jelaskan tadi. Kalau kita lihat garis lurus, tengah-tengahnya seperti bengkong. Atau kita melihat mukanya orang seperti berputar gitu ya, itu maksudnya yang itu. Kemudian ada bayangan hitam, baik hitamnya kecil-kecil atau sampai menutupi pandangan kita, Anda jawab ya, kalau tidak, kalau tidak ada, tidak ada. Kemudian pernah menggunakan kacamata, Anda klik di sini, ya teruskan. Oke, ini tadi ciri-ciri tadi kalau sudah, nah ini untuk pemirsaannya lebih ke pemirsaannya. Ini tadi kita harus berhadapan, maaf ini 20 feet ya, kira-kira 6 meter. Kemudian ditutup salah satu, pasiennya ditutup salah satu untuk menebak apa yang dilakukan oleh pemeriksanya.
pencahayaan harus lampu harus terang, jangan ada background. Kita cek nanti berapa kali dia benar, apa 3 kali, 2 kali, atau 1 kali, atau tidak bisa melihat sama sekali, tidak bisa mendapat sama sekali ya. Next, kita next lagi. Dan ada keterangannya nanti ya. Oke, nah ini kan kemudian kita ambil lampu senter, kemudian kita sinari lagi. Ini kita lihat fokus di manik mata atau fokusnya sebelumnya, amati warna manik matanya atau pupilnya tadi ya. Sudah dilakukan. Nah, yang mana yang Anda temukan? Apakah hitam seperti ini atau ada putih-putihnya di tengah-tengahnya? Anda pilih salah satu. Kemudian ada penyakit yang lain, Anda klik di sini. Kalau memang ada kalau memang klik yang ini, berarti yang ini tidak usah diisi. Next. Nah, kalau sudah, jangan lupa ambil foto. Formatnya seperti ini ya, bentuknya ya, tidak perlu kelihatan hidung, kelihatan mulutnya juga tidak perlu. Nah, nanti foto ini akan kami gunakan untuk analisa gangguan penglihatan Anda secara online ya. Mungkin seperti itu dari saya. Saya kembali, terima kasih. Saya kembalikan ke, oh iya, maaf, ini nanti kalau tidak salah untuk 100 orang yang melakukan screening dengan baik, ada bingkisan menarik mungkin ya, kalau tidak salah nanti ke itu ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, Dr. Nafitri, saya kembalikan.